Kuundang semua temanku saat aku tunangan. Namun tiba-tiba salah satu temanku berkata, "Jangan menikah dengannya, Din." Ternyata temanku itu adalah calon adik ipar pacarku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara sore itu terasa begitu hangat. Sehangat senyum yang kupaksakan di bibirku. Kafe bergaya rustik yang kusewa untuk acara pertunanganku dengan Marcel dipenuhi dekorasi bunga putih dan emas. Balon-balon yang melayang-layang di langit-langit, serta lampu-lampu string yang berkelap-kelip lembut. Aku mengenakan gaun midi blush pink sederhana yang sengaja kupilih karena kesan anggunnya. Sementara Marcel berdiri gagah di sampingku dengan kemeja linen putih yang membuat kulit sawo matangnya terlihat semakin memesona. "Selamat ya, Dinda," seru salah seorang teman kantorku sambil memelukku erat. "Akhirnya kalian resmi bertunangan." Tambah yang lain, matanya berbinar-binar. Aku hanya bisa tersenyum, menahan gejolak rasa gugup dan bahagia yang campur aduk di dadaku. 2 tahun kami berpacaran, dan hari inilah puncaknya. Marcel baru saja melamarku sebulan yang lalu di pantai saat matahari terbenam. Dan hari ini kami meresmikannya di hadapan orang-orang terdekat. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok Arya yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Sahabatku sejak bangku kuliah itu terlihat berbeda. Biasanya ceria dan santai, kini wajahnya muram, matanya sembab seperti kurang tidur. Dia mengenakan kemeja biru tua yang biasanya tidak pernah ia pakai untuk acara santai seperti ini. "Arya, akhirnya datang juga," sambutku riang, berharap bisa mencairkan suasana hatinya yang jelas sedang tidak baik. Dia hanya mengangguk kaku, lalu menatap Marcel dengan pandangan yang sulit kubaca. Ada sesuatu yang mengganggu di sana, sesuatu yang membuat jantungku berdegup tidak karuan. Acara berlanjut. Marcel memberikan sambutan manis tentang betapa beruntungnya dia memilikiku, dan semua orang bertepuk tangan. Saat giliranku berbicara, suaraku hampir saja tercekat oleh emosi. "Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Aku..." Tiba-tiba, suara pecahan gelas memotong ucapanku. Semua kepala menoleh ke sumber suara. "Arya." Dia berdiri tegak, wajahnya pucat tapi matanya membara. Gelas jus yang dipegangnya jatuh ke lantai, meninggalkan noda oranye di karpet. "Jangan menikah dengannya, Din." Suasana riuh langsung senyap. Napasku tercekat. Arya? Apa yang... Marcel sudah bertunangan dengan kakak perempuanku. Mereka bahkan sudah merencanakan pernikahan 6 bulan lagi. Dunia seakan berhenti berputar. Perlahan, aku menoleh ke Marcel, mencari tanda-tanda bahwa ini hanya lelucon buruk. Tapi yang kulihat adalah wajahnya yang mendadak pucat, bibirnya gemetar, dan keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. "Ma Marcel?" bisikku. Suaraku nyaris tidak keluar. Dia tidak menjawab. Tapi ketakutan di matanya sudah lebih dari cukup untuk membuatku mengerti. Aku merasa seperti ditampar. Di sekelilingku, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu terlihat kaget. Beberapa lainnya malah mulai mengeluarkan ponsel, mungkin untuk merekam atau mengirim pesan. Arya melangkah mendekat, kini dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin mengacaukan harimu, Din. Tapi aku tidak bisa diam melihatmu dibohongi seperti ini." Tanganku gemetar begitu hebat hingga cincin pertunangan di jariku terasa seperti besi panas. Perlahan, tanpa berpikir lagi, aku melepasnya. Suara logam berdentang kecil saat cincin itu kutaruh di meja. "Acara ini dibatalkan," kataku. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Lalu, sebelum air mataku benar-benar jatuh, aku berbalik dan berlari keluar, meninggalkan semua kebohongan itu di ruangan itu. Dan di tengah kekacauan yang kutinggalkan, satu hal yang pasti,
hidupku tidak akan pernah sama lagi. Udara malam yang dingin menyambutku saat aku melesat keluar dari kafe, menghirup napas dalam-dalam seperti orang tenggelam yang baru saja mencapai permukaan. Gaun pinkku yang tadinya terasa begitu indah sekarang hanya mengingatkanku pada kebodohanku, pada betapa mudahnya aku tertipu. Kaki ini terus berlari tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari kebohongan yang baru saja menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, langkahku tersendat saat sepatu hak kecilku terperosok di trotoar yang tidak rata. Aku terjatuh, lututku lecet. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hancurnya hatiku. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meledak, mengalir deras membasahi pipiku yang panas. Dinda, tunggu. Suara Arya dari belakang membuatku ingin lari lebih cepat. Tapi tubuhku sudah tidak punya tenaga lagi. Dia berlutut di sampingku, wajahnya dipenuhi kepanikan dan penyesalan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, bisiknya, suaranya serak. Tangannya yang hangat meraih pundakku, tapi aku menggeleng keras, menolak penghiburan apapun. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Teriakku, suaraku pecah antara marah dan hancur. 2 tahun, Arya. 2 tahun aku bersama dia. Dan kamu. Arya menunduk. Jari-jarinya mencengkeram rambutnya sendiri seperti orang yang sangat frustasi. Aku baru tahu seminggu yang lalu, katanya pelan. Waktu Lina, kakak perempuanku, tidak sengaja menyebut nama Marcel sambil menunjukkan foto pertunangan mereka. Aku langsung tahu itu pacarmu. Dadaku sesak mendengar pengakuannya. Dan kamu memilih diam. Aku mencoba konfirmasi ke Marcel dulu. Aku tanyakan langsung ke dia, dan dia mengaku. Arya menarik napas dalam. Dia bilang akan mengakhiri hubungan dengan salah satu dari kalian. Aku tunggu, kupikir dia akan jujur padamu. Tapi ketika undangan pertunangan ini datang, suaranya tercekat. Aku bisa melihat betapa ini juga menyiksanya. Di kejauhan, suara langkah cepat mendekat. Marcel. Wajahnya yang biasanya begitu tampan sekarang terlihat pucat dan penuh keringat. Din, aku bisa jelaskan. Jelasin apa? Aku berdiri, tubuhku masih gemetar. Bahwa kamu punya tunangan lain? Bahwa selama ini kamu membohongi aku dan... Nama Lina tersangkut di tenggorokanku. Marcel meraih tanganku, tapi aku menyepaknya pergi. Aku bingung. Din, aku terjebak di antara kamu dan Lina. Keluarganya punya koneksi bisnis dengan. Jadi ini tentang uang. Potongku, merasa semakin mual. Kamu mendua karena keluarganya kaya. Arya berdiri di sampingku. Sikapnya sekarang lebih protektif. Sudah cukup, Marcel. Pergi. Tapi Marcel malah meledak. Ini semua salahmu, Arya. Kamu tidak seharusnya ikut campur. Suasana semakin memanas ketika tiba-tiba telepon Marcel berbunyi. Dari layar yang terbuka, aku bisa melihat foto Lina dengan tulisan, "Sayang," muncul. Marcel langsung mematikan panggilan, tapi sudah terlambat. Seketika itu juga, sesuatu dalam diriku patah. Semua kenangan manis selama 2 tahun ini tiba-tiba terasa palsu. Setiap aku cinta kamu, setiap janji setia, semua dusta belaka. Aku menarik cincin pertunangan dari jari manisku, cincin yang sempat kupakai dengan begitu bangga, dan melemparkannya ke arah Marcel. Kamu tidak pantas memakaikan ini padaku. Cincin itu jatuh di aspal dengan suara kecil yang ironisnya terdengar sangat keras di telingaku. Marcel mencoba meraih lenganku lagi. Dinda, tunggu. Tapi Arya sudah menahannya. Dia bilang pergi. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua di sana. Langkahku terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan, seolah-olah ada pecahan kaca di dadaku. Hujan mulai rintik-rintik turun,
menyamarkan air mata yang terus mengalir di wajahku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Ke rumah orang tua? Aku tidak kuat melihat wajah ibuku yang pasti akan ikut hancur. Ke apartemenku yang dindingnya penuh foto bersama Marcel? Di tengah kebingungan itu, satu hal yang aku tahu pasti, hidupku sudah berubah selamanya malam ini. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa selama 2 tahun terakhir, aku tidak pernah benar-benar mengenal pria yang kukira adalah cinta sejatiku. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden kamarku, menyapu wajahku yang masih bengkak karena sepanjang malam menangis. Aku terbaring di kasur dalam keadaan masih mengenakan gaun pink dari acara pertunangan semalam, kini kusut dan bernoda air mata. Teleponku bergetar tak henti di atas meja samping tempat tidur, tapi aku memilih mengabaikannya. Siapa lagi yang akan menghubungiku selain orang-orang yang ingin tahu detail memalukan dari pertunanganku yang gagal? Pukulan keras di pintu membuatku terkejut. Dinda, aku tahu kamu di dalam. Suara Siska, sahabat sekamarku semasa kuliah yang kebetulan tinggal di apartemen seberang. Aku menarik selimut menutupi kepala, berharap dia akan pergi. Tapi suara dering teleponnya yang terdengar dari balik pintu membuatku tahu dia tidak akan menyerah. Din, tolong buka pintu. Aku sudah dengar semuanya dari Arya. Nama Arya membuat dadaku sesak lagi. Kemarin malam setelah kabur dari kafe, akhirnya aku memutuskan menginap di apartemenku sendiri daripada pulang ke orang tua. Tapi ternyata kabar ini sudah menyebar begitu cepat. Dengan langkah gontai, aku membuka pintu. Siska langsung memelukku erat sebelum aku sempat berkata apa-apa. Pelukannya yang hangat seperti memecah bendungan air mataku yang sudah kubendung sejak tadi pagi. Aku bodoh, Sisk, bisikku di bahunya. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? 2 tahun, selama 2 tahun dia menjalani hubungan ganda. Siska mengelus punggungku. Bukan salahmu, Din. Marcel itu manipulatif. Arya bilang bahkan kakaknya pun tidak tahu tentang kamu sampai kemarin. Dia membawakan sebungkus martabak manis kesukaanku dan secangkir coklat panas. Aroma kayu manis yang mengepul dari cangkir itu someho membuat segalanya terasa sedikit lebih baik. Media sosialmu sudah di blow up, kata Siska sambil menyodorkan teleponnya. Beberapa teman kuliah sudah mengunggah foto-foto dari acara kemarin dengan caption bernada kasihan. Yang lebih parah, ada yang sudah membuat thread panjang membahas skandal ini. Aku menutup mata. Aku tidak sanggup melihatnya. Tapi Siska memaksaku. Kamu harus lihat ini dulu. Di layar terpampang postingan Arya yang diunggah 3 jam lalu. Sebuah pernyataan panjang disertai bukti percakapan Marcel dengan Lina, kakak Arya, dan foto-foto pertunangan mereka yang ternyata sudah berlangsung 6 bulan. Yang membuatku tersentak adalah paragraf terakhir. Dinda tidak tahu apa-apa. Dia korban dalam semua ini. Tolong hormati privasinya. Siapapun yang menyebarkan rumor tidak benar tentangnya akan berurusan dengan hukum. Air mataku menetes lagi. Selama ini aku sempat menyalahkan Arya karena tidak segera memberitahuku. Tapi ternyata dia yang pertama membelaku di depan publik. Teleponku bergetar lagi. Kali ini dari Mama. Aku menarik napas dalam sebelum mengangkat. Dinda? Sayang. Suara Mama bergetar. Ayah dan aku baru lihat beritanya. Kamu baik-baik saja. Mendengar suaranya, semua keberanianku runtuh. Aku malu. Acara pertunangan yang seharusnya bahagia malah jadi. Sayang, malu itu milik Marcel, bukan kamu, potong ayah yang ternyata ikut mendengarkan. Kami sedang dalam perjalanan ke apartemenmu. Setelah menutup telepon, aku melihat diri sendiri di cermin. Mata bengkak, riasan berantakan, rambut kusut. Bayangan diriku yang menyedihkan ini sangat kontras dengan wanita percaya diri yang berdiri di pesta pertunangan kemarin. Siska memegang pundakku. Pertama, mandi.
Kedua, ganti baju. Ketiga, dia mengeluarkan botol wine dari tasnya. Kita minum sambil bakar semua barang pemberian Marcel. Untuk pertama kalinya sejak semalam, aku tersenyum kecil. Mungkin ini memang awal yang baru, awal yang menyakitkan, tapi setidaknya aku tidak sendirian. Aku berjalan ke kamar mandi, dan untuk pertama kalinya memandangi cincin pertunangan yang biasanya selalu kupakai di jari manis kiriku. Sekarang kosong. Tapi anehnya, di balik semua rasa sakit ini, ada kelegaan kecil. Lebih baik tahu sekarang daripada setelah menikah. Air shower yang hangat mengalir di tubuhku, mencoba membersihkan tidak hanya keringat dan air mata, tapi juga kenangan-kenangan palsu yang selama ini melekat. Langkah pertamaku di hari baru ini terasa berat, tapi setidaknya, aku mulai melangkah. Seminggu telah berlalu sejak pesta pertunangan yang berubah menjadi bencana itu. Awalnya aku berharap badai ini akan cepat berlalu, tapi justru semakin banyak gelombang yang datang menghantam. Pagi ini, saat aku berjalan memasuki lobi gedung kantor, semua mata seolah tertuju padaku. Bisik-bisik yang sengaja dibuat keras cukup sampai ke telingaku. Itu dia cewek yang ditipu Marcel. Katanya dia yang merusak hubungan Marcel sama tunangannya yang asli. Aku dengar dia sampai mengancam bunuh diri. Tanganku mengepal erat di samping tubuh. Aku tahu pasti sumber rumor-rumor keji ini. Marcel. Saat lift terbuka, aku berharap bisa segera mencapai meja kerjaku yang sepi. Tapi nasib berkata lain. Di depan pintu lift berdiri Karina, kolega yang selalu dekat dengan Marcel. Dinda, sambutnya dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Kabar burung bilang kamu pindah divisi. Aku mengerutkan kening. Apa? Dia menyilangkan tangan. Ya, setelah insiden minggu lalu. HR pasti tidak mau drama di kantor. Dadaku sesak. Ini baru. Aku memang sudah mempersiapkan diri menghadapi pandangan aneh, tapi tidak sampai ancaman kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang akan pindah. Suara tegas tiba-tiba muncul dari belakangku. Pak Andri, kepala divisi kami, berdiri dengan wajah masam. Kecuali mereka yang menyebarkan gosip di jam kerja. Karina segera mengubah sikap. Saya hanya meeting jam 10. Persiapkan presentasimu. Potong Pak Andri sebelum menepuk bahuku. Dinda, nanti mampir ke ruanganku. Sepanjang pagi, konsentrasiku buyar. Jari-jariku gemetar mengetik email. Berkali-kali harus mengedit karena salah ketik. Saat jam istirahat, aku memutuskan menyendiri di tangga darurat. Telepon bergetar. Pesan dari Arya. Kak Lina baru saja konfrontasi Marcel. Dia mengaku sudah putus denganmu sejak bulan lalu. Jangan kaget kalau dia membuat cerita baru. Aku memejamkan mata. Jadi ini strateginya, menjadikanku mantan yang tidak bisa move on. Ketukan di pintu tangga darurat membuatku terkejut. Arya berdiri di sana dengan wajah khawatir. Aku tidak tahan tidak mengecek kondisimu, katanya sambil mengeluarkan kotak makan dari tas. Aku bawa nasi padang favoritmu. Aroma rendang yang harum tiba-tiba membuatku sadar betapa lapar diriku sejak kemarin. Kamu tidak harus melakukan ini, bisikku, tapi tanganku sudah menerima kotak makan itu. Arya duduk di sampingku. Aku merasa bertanggung jawab. Bukan salahmu, jawabku sambil menyuap nasi hangat. Kamu justru menyelamatkanku dari kesalahan yang lebih besar. Dia diam sejenak. Marcel menyebarkan surat pengunduran diri palsu atas namamu ke HR. Garpu di tanganku berhenti. Apa? Tapi kepala HRD kebetulan teman kakakku. Mereka sudah mengkonfirmasi ke aku. Arya menghela napas. Dia semakin nekat. Din. Sore itu, seperti diperkirakan, aku dipanggil ke ruang HR. Tapi yang mengejutkan, Marcel juga ada di sana, duduk dengan wajah polos seolah dialah korban.
Dinda. Buka Burani dari HR dengan suara datar. Kami menerima laporan bahwa kamu mengancam akan melukai diri sendiri jika Marcel tidak kembali padamu. Aku nyaris tersedak. Itu tidak benar. Marcel mengeluarkan suara mendesah. Dinda, aku mengerti kamu terluka, tapi tunjukkan buktinya. Tantangku. Suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Burani menunjukkan print out beberapa pesan teks berisi ancaman. Alamat emailnya memang mirip milikku, tapi bukan. Ini bukan aku, kataku yakin. Ini bisa dicek IP address-nya. Aku bahkan. Tiba-tiba pintu terbuka. Pak Andri masuk dengan wajah gelap. Sudah cukup. Marcel, kami sudah verifikasi alamat IP. Ini jelas pemalsuan. Wajah Marcel berubah pucat. Burani melanjutkan, dan setelah mengecek rekaman CCTV, kami menemukan kamu yang memasukkan surat pengunduran diri palsu ke berkas HR kemarin. Ruangan terasa berputar. Aku tidak menyangka akan berbalik seperti ini. Kamu diterminasi efektif segera, kata Pak Andri kepada Marcel. Dan kami akan proses hukum untuk pemalsuan dokumen ini. Saat Marcel berdiri, matanya yang penuh kebencian menatapku. Ini belum berakhir. Bisiknya hanya cukup kudengar sebelum dia membanting pintu. Arya yang ternyata menungguku di luar segera menghampiri. Bagaimana? Aku tidak tahu harus senang atau takut. Jawabku jujur. Dia memegang bahuku. Dia sudah kehilangan pekerjaan, tunangan, dan reputasi. Tapi tetap saja dia menyalahkanku. Simpulku menggigit bibir. Pulang kantor hari itu, Arya bersikeras mengantarku. Saat kami berjalan ke parkiran, sesuatu bergerak cepat di sudut mataku. Marcel. Dia melangkah mendekat dengan wajah yang membuat instingku berteriak, bahaya. Arya segera berdiri di depanku. Kau pikir menang? Marcel menyeringai. Kau dan Arya cocok, sama-sama perusak hubungan orang. Arya tidak membalas. Tangannya memegang tanganku erat, menarikku menjauh. Tapi Marcel belum selesai. Dinda. Kau pikir Arya membelamu tanpa alasan? Dia selalu naksir padamu sejak kuliah. Ini semua rencananya. Aku terpana, menoleh ke Arya yang tiba-tiba tegang. Jangan dengarkan dia, Din, bisik Arya. Marcel tertawa getir. Coba tanya dia tentang surat cinta yang dia tulis tahun ketiga kuliah. Yang disembunyikannya karena tahu kau pacarku. Arya menarik napas dalam. Sudah cukup. Aku akan panggil security. Tapi keraguan sudah terlanjur menyelinap. Saat kami masuk ke mobil Arya, ada keheningan yang tegang. Arya. Dia memegang kemudi dengan kencang. Bukan sekarang, Din. Aku akan jelaskan semuanya. Tapi pertama-tama aku harus memastikan kau aman dulu. Matahari terbenam di kejauhan, meninggalkan bayangan panjang seperti dendam Marcel yang mungkin memang belum benar-benar berakhir. Malam itu, setelah insiden di parkiran kantor, aku duduk di balkon apartemen kecilku memandangi langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang. Pikiranku berputar-putar antara kemarahan pada Marcel dan kebingungan akan pengakuan terakhirnya tentang Arya. Surat cinta di masa kuliah. Bagaimana bisa aku tidak pernah menyadarinya? Telepon berdering. Lagi-lagi nomor tidak dikenal. Sudah 5 kali sejak sore. Dengan hati berdebar, aku mengangkatnya, siap menghadapi teriakan Marcel atau suara mengancam lainnya. Dinda? Ini Lina. Suara di seberang terdengar lembut tapi tegas. Aku menegakkan punggung, tidak menyangka akan mendengar dari tunangan. Mantan tunangan, Marcel. Aku minta maaf telah menghubungimu seperti ini. Lanjutnya sebelum aku sempat menjawab. Tapi aku rasa kita perlu bicara. Pertemuan kami terjadi di sebuah kafe tenang di Menteng esok harinya.
Lina ternyata sangat berbeda dengan bayanganku. Perempuan tinggi dengan postur atletis, rambut pendek ikal alami, dan mata tajam yang menunjukkan kecerdasan. Aku mempersiapkan diri untuk permusuhan, tapi yang kudapati justru kejujuran yang menyegarkan. Aku tidak akan bilang kita adalah korban yang sama, buka Lina sambil menyeruput tehnya. Tapi Marcel membohongi kita berdua dengan cara berbeda. Dia mengeluarkan tablet dan memperlihatkan serangkaian dokumen, transaksi bank, catatan perjalanan, bahkan percakapan email yang diarsipkan. Semuanya menunjukkan pola yang sama. Marcel telah menjalankan skema serupa sebelumnya. Perempuan sebelum aku adalah adik sepupu teman kerjaku, jelas Lina. Dan sebelum dia, ada lagi. Modusnya selalu sama, mendekati perempuan dari kalangan mapan, sambil menjaga hubungan lain sebagai cadangan. Perutku mual melihat bukti-bukti itu. Kenapa tidak ada yang menuntutnya? Lina menghela napas. Kebanyakan memilih diam karena malu. Keluargaku sendiri baru tahu seminggu lalu. Matanya berbinar dingin. Tapi tidak kali ini. Ayahku sudah melaporkannya ke kepolisian untuk penipuan dan pemalsuan dokumen. Aku terkesiap. Pemalsuan. Surat keterangan penghasilan palsu untuk pinjaman bank, jelasnya. Dia mengatasnamakan perusahaan tempatmu bekerja. Puzzle mulai tersusun. Itulah alasan sebenarnya Marcel nekat memalsukan surat pengunduran diriku. Dia sedang berusaha menutupi jejak penipuan finansialnya sebelum perusahaan menyelidiki. Pertemuan kami berlangsung hampir 2 jam. Aku keluar dengan kepala penuh informasi dan perasaan aneh, sedikit lega mengetahui kebenaran, tapi juga marah pada diri sendiri karena pernah tertipu olehnya. Saat sampai di apartemen, Arya sudah menungguku di depan pintu dengan wajah khawatir. "Kemana saja kamu?" "Aku sudah telepon berkali-kali." "Aku bertemu Lina," jawabku datar, memperhatikan reaksinya. Arya mengerutkan kening. "Dia mengancammu." "Sebaliknya, dia memberiku semua senjata untuk menghancurkan Marcel." Aku menyilangkan tangan. "Tapi sekarang aku ingin kamu jujur padaku tentang surat cinta itu." Udara di antara kami tiba-tiba menjadi tegang. Arya menatap lantai sejenak sebelum menarik napas panjang. "Benar, akunya akhirnya. Aku menulis surat untukmu di tahun ketiga kuliah. Tapi saat itu kamu sudah resmi dengan Marcel. Jadi kamu menyimpannya." Dia mengangguk. "Dan aku tidak pernah berniat mengungkapkannya. Sampai kamu benar-benar bebas dan siap." Jantungku berdebar kencang. Marcel tahu bagaimana. Temanku yang ceroboh membocorkannya waktu itu. Arya menghela napas. "Marcel mengancam akan memutuskan persahabatan kita kalau aku tidak mundur." Pieces of the past mulai jatuh pada tempatnya. Kenapa Arya tiba-tiba menjaga jarak di semester akhir kuliah? Kenapa dia sering terlihat tegang saat aku dan Marcel bersama? Sebelum kami bisa melanjutkan percakapan, telepon Arya berdering. Wajahnya berubah serius setelah mendengar pembicaraan singkat. "Itu polisi. Mereka menjemput Marcel tadi siang." Kami bergegas ke kantor polisi setempat. Di ruang interogasi, melalui kaca satu arah, kami bisa melihat Marcel yang sudah tidak lagi seperti dirinya yang biasanya perfeksionis. Rambut acak-acakan, kemeja kusut, dan wajah yang menunjukkan kelelahan bercampur keputusasaan. Dia mengaku pada semua tuduhan, pemalsuan dokumen, penipuan, bahkan pengancaman. Tapi yang membuatku merinding adalah pengakuannya tentang motif. "Aku tidak bisa menerima kegagalan," katanya pada penyidik dengan suara hampa. "Setelah Dinda mulai sukses di pekerjaannya, aku merasa tertinggal. Hubungan dengan Lina adalah jaminanku." Aku memalingkan muka, tidak tahan mendengar lebih jauh. Selama ini aku mengira Marcel mencintaiku. Ternyata yang ada hanya rasa iri dan kebutuhan akan kontrol. Ketika kami keluar dari kantor polisi,
Hujan rintik-rintik mulai turun. Arya membuka payung untuk kami berdua. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang. Aku seharusnya merasa puas melihatnya seperti itu. Tapi malah kosong. Arya memandangiku dengan pemahaman. "Karena kamu bukan seperti dia. Kamu masih punya kemanusiaan." Malam itu, sambil duduk di balkon yang sama, aku menerima telepon dari HRD. Dengan jatuhnya Marcel, semua tuduhan dan rumor tentangku resmi diputuskan sebagai fitnah. Beberapa kolega bahkan mulai mengirim pesan permintaan maaf. Tapi yang paling mengejutkan adalah pesan dari Lina. "Kita mungkin tidak akan bertemu lagi, tapi aku ingin kamu tahu, Arya adalah orang baik. Jangan biarkan Marcel merusak itu juga." Aku memandangi bintang-bintang yang akhirnya muncul di langit malam, merasakan sesuatu yang hilang mulai pulih perlahan. Bukan hanya reputasiku, tapi juga keyakinanku pada kebaikan, dan mungkin pada cinta yang tulus. Pagi itu, ketika aku melangkah masuk ke kantor setelah seminggu cuti, seluruh ruangan seketika hening seperti adegan film yang dijeda. Meja-meja kerja yang biasanya ramai dengan obrolan dan ketikan keyboard tiba-tiba sunyi. Beberapa rekan mengalihkan pandangan dengan cepat saat mataku menangkap pandangan mereka, sementara yang lain justru menyengajakan kontak mata dengan ekspresi penuh penilaian. Aku berjalan menuju mejaku dengan kepala tegak, meski telapak tanganku berkeringat dingin. Di atas meja, ada tumpukan dokumen yang belum tersentuh sejak kejadian itu, dan secangkir kopi dari kedai langgananku yang sudah dingin, pemberitaan seseorang yang mungkin merasa kasihan. "Dinda," suara Pak Andri memanggil dari balik pintu kantornya. "Sebentar." Jantungku berdegup kencang. Ruangan kerjanya yang biasanya terasa nyaman kini seperti ruang interogasi. "Kamu tahu kami harus melakukan investigasi internal setelah semua yang terjadi," mulutnya sambil menyusun beberapa dokumen. "Termasuk memeriksa semua proyek yang pernah kamu kerjakan bersama Marcel." Aku menggigit bibir bawah. Selama 2 tahun bekerja sama, tentu ada banyak keputusan yang kami buat berdua. Persetujuan tanda tangan, laporan keuangan kecil, perubahan dokumen proyek. Kami menemukan beberapa ketidakberesan. Lanjutnya, dan dadaku serasa dihantam palu godam. Tapi setelah ditelusuri, semua tanda tanganmu ternyata dipalsukan. Aku ternganga. "Apa?" Dia mengeluarkan berkas laporan keuangan proyek 3 bulan lalu, proyek besar yang kukerjakan bersama Marcel. Tanda tanganku terpampang jelas di bagian persetujuan, tapi aku sama sekali tidak ingat pernah menandatanganinya. "Kami sudah memanggil ahli grafologi," ujar Pak Andri. "Dan ini memang bukan tanda tanganmu." Marcel mengaku melakukannya agar proyek bisa cepat disetujui. Rasa mual muncul tiba-tiba. Tidak hanya mengkhianati hubungan kami, dia juga membahayakan karirku dengan risiko hukum. "Tapi ada kabar baik," lanjutnya dengan senyum kecil pertama sejak pertemuan dimulai. "Atas permintaan klien, kamu ditunjuk sebagai project lead pengganti untuk proyek baru ini." Dia mengeluarkan kontrak tebal. "Mereka sangat menghargai profesionalitasmu selama ini." Keluar dari ruangannya, aku merasa seperti baru saja menjalani roller coaster emosi. Beberapa rekan mulai mendekat, mungkin setelah melihat ekspresi lega di wajahku. "Din, kita mau makan siang bersama?" tanya Rara dari tim kreatif. Sudah lama nggak ngobrol. Aku bisa merasakan perubahan sikap mereka. Dari yang semula menjauh kini berusaha mendekat lagi. Tapi yang paling mengejutkan adalah Karina, si penyebar gosip utama, yang tiba-tiba memberiku flash disk berisi file presentasi. "Untuk rapat besok," katanya cepat. Aku sudah rapikan sesuai format yang biasa kamu pakai." Senyumanku terasa pahit. Dunia memang berputar cepat. Dari menjadi bahan gunjingan kini berubah menjadi teman lagi. Saat makan siang, telepon Arya berdering. "Gimana hari pertamamu?" tanyanya penuh perhatian.
Aku menghela napas. Seperti baru sadar bahwa selama ini hidup di tengah sekumpulan bunglon. Dia tertawa pendek. Selamat datang di dunia nyata. Nanti malam aku jemput jam 7. Ada yang mau kutunjukkan. Sepanjang sisa hari, aku mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi pikiran terus melayang pada apa yang akan ditunjukkan Arya. Apakah ini terkait pengakuannya kemarin? Atau tentang kasus Marcel? Tepat pukul 7, Arya sudah menunggu di lobi dengan mobilnya. Wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang menyimpan rahasia. Kita kemana? Tanyaku sambil memasang sabuk pengaman. Dulu, jawabnya singkat sambil menyetir. Kami berakhir di kampus kami dulu, tempat di mana segalanya bermula. Gedung-gedung yang dulu terasa megah sekarang tampak lebih kecil, tapi nuansa nostalgia tetap kuat. Arya memarkir di dekat perpustakaan dan mengajakku ke sebuah bangku di taman kampus. Bangku yang sama di mana dulu kami sering mengerjakan tugas bersama. Dulu di sini, katanya sambil duduk, tepat di bangku ini, aku menyadari aku mencintaimu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari pohon di dekatnya. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin kencang. Itu tahun ketiga kuliah, saat kamu presentasi tentang kampanye sosial kita. Lanjutnya, matanya berbinar dalam cahaya lampu taman. Kamu bicara dengan begitu much passion sampai-sampai aku lupa bernapas. Aku tersenyum, teringat momen itu. Dan kamu diam saja selama 2 tahun. Dia mengangkat bahu. Kamu bahagia dengan Marcel. Aku tidak ingin merusak itu. Dan sekarang? Tanyaku. Suaraku hampir berbisik. Arya mengambil napas dalam. Sekarang aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, perasaanku tulus. Tidak terburu-buru, tidak ada manipulasi. Di kejauhan, suara mahasiswa yang tertawa riang terdengar samar. Aku memandangi wajah Arya yang tulus, tidak seperti Marcel yang setiap kata dan tindakannya selalu terukur untuk kesan tertentu. Kalau aku butuh waktu. Dia tersenyum. Kita punya semua waktu di dunia. Pulang ke apartemen malam itu, aku berdiri lama di depan cermin, memandangi wanita di balik pantulan itu. Dinda yang dulu mungkin akan langsung menerima cinta Arya sebagai pelarian dari rasa sakit. Tapi Dinda yang sekarang, yang sudah belajar betapa pahitnya tertipu, tahu bahwa penyembuhan harus datang dari dalam dirinya sendiri dulu. Telepon berdering. Ibuku. Sayang, besok kan hari libur. Ayahmu mau mengajak makan malam di rumah. Kamu bisa ajak Arya juga kalau mau. Suaranya terdengar ringan, tapi aku bisa mendengar nada harap di baliknya. Selama seminggu terakhir, Arya sudah menjadi semacam pahlawan di mata orang tuaku, penyelamat yang melindungi putri mereka dari pria jahat. Aku tanya dulu ya, Ma, jawabku sambil tersenyum. Meletakkan telepon, aku melihat sekilas dokumen proyek baru di mejaku, kesempatan untuk membuktikan diri, untuk bangkit dari keterpurukan. Dan di sampingnya, ada secangkir coklat hangat pemberitaan Arya tadi siang yang sudah dingin, tapi tetap meninggalkan rasa manis. Mungkin, perlahan-lahan, dunia tidak lagi menjadi musuh yang harus kutaklukkan. Mungkin, hanya mungkin, aku mulai bisa mempercayainya lagi. Minggu-minggu berlalu seperti air mengalir, perlahan tapi pasti membawa perubahan. Kantor yang dulu terasa seperti medan perang kini mulai kembali normal, meski tetap ada bisik-bisik sesekali di belakangku. Namun, pagi ini, sesuatu yang berbeda menyambutku saat aku tiba di meja kerjaku. Sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim tergeletak di atas keyboard. Jari-jariku gemetar saat membukanya. Isinya adalah printout percakapan email antara Marcel dan seseorang bernama Hendra, rekan kerjanya di divisi keuangan. Mataku menyapu isinya dengan cepat, dan perlahan, sebuah gambaran yang lebih besar mulai terkuak. Proyek Dinda sudah disetujui, tapi kita perlu alihkan dana tahap pertama ke rekening cadangan, tulis Marcel dalam salah satu email.
Bukannya ini risiko besar? Balas Hendra. Dinda yang akan bertanggung jawab. Tanda tangannya sudah kuatur. Dadaku sesak. Jadi selama ini bukan hanya tanda tangan kecil yang dipalsukan, tapi juga pengalihan dana proyek? Aku segera menelepon Arya. Tapi sebelum sempat menjelaskan, suaranya yang tegas sudah menyela. Aku juga baru dapat paket serupa. Isinya dokumen transfer dana proyek ke rekening tak dikenal. Kita harus laporkan ini, bisikku, merasakan detak jantung di tenggorokan. Sudah, jawab Arya. Aku sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Meet you Tere. Di kantor polisi, kami bertemu dengan penyidik yang menangani kasus Marcel, seorang pria berbadan tegap bernama AKP Surya. Wajahnya berkerut saat memeriksa dokumen-dokumen baru itu. Ini perkembangan besar, katanya sambil menggeleng. Kami akan periksa lebih lanjut rekening-rekening ini. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang mengirimkan dokumen ini pada kalian? Arya dan aku saling pandang. Itu pertanyaan bagus. Siapa yang punya akses ke informasi semacam ini dan memilih untuk membongkarnya sekarang? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kami duga. Saat kami keluar dari ruangan, seorang perempuan berkerudung duduk di bangku lobi. Dia berdiri saat melihat kami, dan meski separuh wajahnya tertutup masker, matanya yang tajam langsung bisa kukenali. Lina, aku yang kirim dokumen-dokumen itu, katanya langsung tanpa basa-basi. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, aku menemukan ini semua di laptop Marcel. Arya terlihat syok. Kak, kamu tahu ini berisiko? Kalau Marcel tahu, dia tidak akan tahu, potong Lina dingin. Dia masih menduga aku berada di pihaknya. Matanya beralih padaku. Aku butuh waktu untuk memastikan siapa sebenarnya Marcel sebelum mengambil tindakan. Aku mengamatinya, posturnya yang tegap, suaranya yang datar tapi penuh keyakinan. Lina bukan tipe perempuan yang mudah ditipu. Kenapa membantu kami? Tanyaku. Dia menarik napas panjang. Karena ini bukan hanya tentang kamu atau aku. Ini tentang mencegah dia merusak hidup perempuan lain. Pernyataan itu menggantung di udara antara kami. Tiba-tiba aku menyadari, Lina mungkin adalah sekutu terkuat yang tak pernah kuduga. Kembali di apartemen, Arya membantu memilah dokumen-dokumen tambahan yang diberikan Lina. Ruang tamuku yang biasanya rapi sekarang berantakan dengan kertas dan catatan tempel di mana-mana. Lihat ini, Arya tiba-tiba berseru, menunjuk ke sebuah laporan bank. Dia tidak hanya mengalihkan dana proyekmu, tapi juga setidaknya 3 proyek lain dalam 2 tahun terakhir. Aku meremas dahi yang mulai pusing. Dan selama ini tidak ada yang curiga. Karena dia selalu mencari kambing hitam, jawab Arya sambil menggeleng. Termasuk kamu. Malam semakin larut tapi kami masih terjaga, terserap dalam lautan dokumen. Di tengah keheningan, tiba-tiba Arya mengangkat wajahnya. Ada satu hal yang masih mengganjal, katanya pelan. Siapa sebenarnya Hendra ini? Kenapa dia mau bekerja sama dengan Marcel? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan gelap. Aku teringat pada sosok Hendra di kantor, pria pendiam yang selalu duduk di sudut ruangan keuangan. Tidak banyak yang tahu latar belakangnya. Keesokan harinya di kantor, aku memutuskan untuk mengamati Hendra dari jauh. Pria berkacamata itu terlihat biasa saja, sibuk dengan komputernya, sesekali menjawab telepon. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Cara dia sesekali melirik ke arahku, lalu cepat-cepat memalingkan wajah saat ketahuan. Saat makan siang, aku memberanikan diri mendekatinya di kantin. Bang Hendra, boleh aku bicara sebentar? Wajahnya langsung berubah pucat. Saya sedang buru-buru. Tentang Marcel, desakku, memblokir jalannya. Dan transfer dana proyek bulan April lalu. Keringat mengucur di pelipisnya. Saya tidak tahu apa-apa.
Polisi sudah tahu segalanya. Bohongku. Tapi kesempatan untuk bicara duluan akan mengurangi hukuman. Strategi itu bekerja. Wajah Hendra runtuh. Dia mengancam akan bocorkan hutang judi saya ke istri. Bisiknya putus asa. Saya hanya alat, Dinda. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Aku menarik napas dalam. Jadi begitulah Marcel bekerja. Memanfaatkan kelemahan orang lain untuk rencana kotorannya. Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Dinda. Suara di seberang membuat darahku membeku. Marcel, kau pikir dengan mengadu pada polisi dan menghasut Hendra, kau menang? Suaranya parau, penuh kebencian. Aku belum selesai denganmu. Garis sambungan terputus sebelum aku sempat menjawab. Ketika aku menoleh kembali, Hendra sudah menghilang. Di penghujung hari, saat aku dan Arya duduk di mobil memproses semua perkembangan hari ini, hujan mulai turun dengan deras. Tetesan air menghantam kaca depan seperti detak jantung yang tak beraturan. Dia semakin terpojok, kata Arya sambil menatap jalanan yang mulai basah. Itu membuatnya berbahaya. Aku mengangguk pelan, menatap bayangan wajahku yang samar di kaca jendela. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya. Dan itu yang terpenting. Arya meraih tanganku. Kita akan melalui ini bersama. Malam itu, sambil mendengarkan suara hujan di luar jendela, aku merenungkan semua yang telah terungkap. Kebenaran memang pedang bermata dua, menyakitkan tapi juga membebaskan. Dan seperti hujan yang membersihkan debu di jalanan, mungkin ini adalah proses pembersihan yang harus kulalui untuk benar-benar bebas dari bayangan Marcel. Hujan yang turun semalaman meninggalkan genangan-genangan di jalanan, memantulkan cahaya lampu kota yang buram seperti gambaran pikiranku yang tak kunjung jernih. Sejak telepon ancaman Marcel 2 hari lalu, setiap dering telepon atau ketukan pintu membuat nadiku melonjak. Arya bersikeras menginap di apartemenku, tidur di sofa, meski ku bicara berkali-kali bahwa aku baik-baik saja. Aku akan ambil cuti besok, ujarnya pagi itu sambil menatap laptopnya. Wajahnya terlihat pucat dalam cahaya layar yang biru. Ada beberapa hal perlu ku cari tahu tentang Marcel. Aku menggeleng, menuangkan kopi untuk kami berdua. Kamu sudah banyak membantu. Aku tidak mau karirmu terganggu karena ini. Dia menatapku, matanya berat. Ini bukan hanya tentang kamu lagi, Din. Dia menggunakan nama perusahaan kita untuk penipuan. Itu menyangkut reputasi kantor juga. Belum sempat aku membalas, dering telepon memecah ketegangan. Nomor tidak dikenal lagi. Tapi kali ini, Arya yang mengangkat. Ya? Suaranya dingin, profesional. Suara parau Marcel terdengar samar dari speaker. Arya, harusnya aku tahu kalian berdua sekarang jadi pasangan pengacau. Arya mengeraskan suaranya. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan ke pengacaramu. Kasus perdata dari Lina dan tuntutan pidana dari perusahaan akan membuatmu sibuk. Terdengar tawa pahit dari seberang. Kau pikir itu menakutkanku? Aku sudah kehilangan segalanya berkat kalian. Sekarang giliranku. Klik. Sambungan terputus. Aku menarik napas dalam. Dia semakin tidak stabil. Arya mengetik sesuatu di laptop dengan cepat. Itu sebabnya kita harus bertindak sekarang. Lihat ini. Layarnya menampilkan dokumen pengadilan. Permohonan penahanan terhadap Marcel yang diajukan jaksa. Tapi prosesnya masih butuh waktu. Sementara itu, dia membuka tab lain, rekaman CCTV dari sebuah minimarket. Marcel terlihat membeli sebotol minuman keras besar dan beberapa barang lain yang tidak jelas. Yang membuatku merinding adalah ekspresinya. Wajah yang dulu selalu tampak sempurna kini cacat oleh kebencian dan keputusasaan. Di mana ini? Tanyaku. 2 jam dari sini.
Aku sudah minta teman di kepolisian melacak pergerakannya. Arya menutup laptop. Dia masih di kota, dan semakin terdesak. Kantor terasa seperti medan perang hari itu. Setiap langkahku diikuti bisik-bisik, tatapan penuh arti. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat Bu Rani dari HR memanggilku ke ruang rapat kecil. "Dinda," dia memulai dengan suara rendah, "kami menemukan sesuatu dalam audit internal." Dia mengeluarkan dokumen setebal jari, catatan perjalanan dinas Marcel selama setahun terakhir. "Lihat tanggal-tanggal ini." Mataku menyapu daftar itu. Beberapa perjalanan ke Bandung, Surabaya, bahkan Bali. Semua atas nama proyek yang kukerjakan. Tapi satu hal yang membuat darahku membeku. "Aku tidak pernah ke Bali untuk proyek ini," bisikku. Bu Rani mengangguk berat. "Kami memeriksa lebih lanjut. Tiket pesawat atas namamu, tapi yang berangkat adalah Marcel dan..." Dia berhenti sejenak. "Seorang perempuan." Foto print out dari bandara menunjukkan Marcel dengan perempuan berambut panjang. Bukan Lina, bukan juga aku. Perasaan mual muncul tiba-tiba. Jadi selama ini, selain menipu uang perusahaan, dia juga menggunakan namaku untuk berpesta dengan perempuan lain? "Kami sedang proses hukum untuk semua ini," kata Bu Rani sambil menutup berkas. "Tapi aku rasa kamu perlu tahu sejauh apa kebohongannya." Keluar dari ruangan, kakiku terasa lemas. Aku menuju toilet dan muntah. Tubuhku bereaksi terhadap semua kebohongan yang terungkap. Air dingin yang kucipratkan ke wajah tidak bisa menghilangkan perasaan kotor yang menyelimutiku. Malam harinya, di tengah kami menyusun dokumen-dokumen bukti, telepon Arya berdering. Wajahnya berubah drastis setelah mendengar pembicaraan singkat. "Itu polisi. Rumah kosong yang diduga ditempati Marcel terbakar." Kami bergegas ke lokasi. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang sekarang diselimuti asap dan aktivitas pemadam kebakaran. Seorang polisi mendekati kami. "Kami menemukan ini di luar," katanya sambil menunjukkan sebuah kotak kecil dalam kantong bukti. Aku hampir pingsan saat melihat isinya. Foto-foto aku dari berbagai sudut, saat keluar kantor, belanja di supermarket, bahkan beberapa yang terlihat diambil dari jauh saat aku di apartemen. Semua foto bertuliskan, "Jangan dikira ini sudah selesai," di bagian belakang. "Kami sudah mengeluarkan surat penangkapan," kata polisi itu. "Dia sekarang buronan." Arya memelukku erat saat tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Di kejauhan, sirene polisi masih berbunyi, merah lampu darurat berkedip-kedip menari-nari di wajah para saksi. Marcel tidak hanya penipu. Dia sekarang menjadi ancaman nyata. Dan kami, tanpa menyadarinya, telah mendorongnya ke tepi jurang. Pulang ke apartemen, Arya memasang sistem keamanan tambahan sementara aku duduk terpaku di sofa, menatap foto-foto yang sempat kulihat tadi. Ada satu yang membuatku merinding. Foto aku dan Arya di kampus. Diambil dari sudut yang menunjukkan itu diambil tanpa sepengetahuan kami. "Berapa lama dia menguntit kita?" bisikku. Arya duduk di sampingku. Wajahnya lelah tapi penuh tekad. "Yang penting sekarang kita tahu siapa sebenarnya Marcel. Dan polisi akan menangkapnya." Tapi di balik kata-kata yakin itu, ada ketakutan yang sama. Marcel yang terpojok adalah Marcel yang paling berbahaya. Dan kami telah memancing singa yang terluka. 3 hari telah berlalu sejak kebakaran di rumah persembunyian Marcel. Dan udara di apartemenku masih terasa berat seperti di ruang tunggu darurat. Arya tetap bertahan di sofa meskipun aku berulang kali mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Sebuah kebohongan kecil yang kami berdua pahami tapi tidak pernah diungkapkan. Pagi ini, saat aku terbangun oleh suara ketukan pintu yang berirama, aroma kopi dan pankek hangat sudah menyambutku dari meja makan kecil di ruang tamu. "Kamu tidak harus melakukan semua ini," kataku sambil mengusap mata yang masih berat. Arya tersenyum kecil. Wajahnya terlihat segar meski aku tahu dia hanya tidur 3 jam. "Aku tahu.
Tapi masak untukmu memberiku sesuatu untuk dikerjakan. Dia menyodorkan piring berisi pankek berbentuk hati yang membuat alisku naik. Bentuk hati. Wajahnya memerah. Kebiasaan lama. Dulu waktu kuliah, aku sering bikin pankek untuk adik-adik kos. Kami makan dalam keheningan yang nyaman. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela dan menari-nari di atas meja kayu. Untuk sesaat, semuanya terasa normal. Seolah tidak ada ancaman Marcel, tidak ada dokumen pengadilan, tidak ada foto-foto penguntitan yang masih kusimpan di laci meja sebagai pengingat akan bahaya yang nyata. Polisi menelepon tadi pagi, ujar Arya tiba-tiba, memecah kesunyian. Mereka menemukan mobil sewaan Marcel di pinggiran kota Bogor. Garpu di tanganku berhenti. Dia lari ke sana. Mungkin. Tapi yang lebih penting, Arya mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan foto sebuah buku catatan. Mereka menemukan ini tersembunyi di bawah jok. Mataku sulit fokus pada gambar-gambar itu. Daftar nama, nomor rekening, dan yang paling mengejutkan, catatan rinci tentang kebiasaanku. Dinda, pulang kantor jam 6.30, jogging hari Sabtu pagi, alergi kacang. Sepertinya kita bukan satu-satunya targetnya, bisikku, jari-jariku gemetar menyentuh layar. Arya mengangguk pelan. Ada 5 nama lain di sana. 3 perempuan, 2 laki-laki. Polisi sedang melacak mereka. Pikiranku melayang pada kemungkinan mengerikan. Berapa banyak lagi korban Marcel di luar sana? Berapa banyak orang yang hidupnya hancur oleh tipu muslihatnya? Sore itu, kami mengunjungi Lina di apartemennya. Ruang tamu minimalisnya dipenuhi papan buletin berisi dokumen kasus Marcel, foto, catatan transaksi, garis waktu kejadian. Perempuan itu sendiri terlihat lebih kurus dari pertemuan terakhir. Tapi matanya masih memancarkan keteguhan yang sama. Kalian lihat ini, katanya sambil menunjuk ke sebuah peta. Ini semua lokasi di mana Marcel pernah terlihat dalam sebulan terakhir. Titik-titik merah membentuk pola melingkar di sekitar Jakarta, dengan beberapa cabang ke kota-kota lain. Arya segera menyadari apa yang dilihatnya. Dia sedang merencanakan sesuatu. Ini terlalu terstruktur untuk sekadar pelarian. Lina mengangguk. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Marcel bukan tipe yang lari, dia tipe yang balas dendam. Perkataan itu menggantung di udara seperti awan petir. Aku menarik napas dalam dan memutuskan untuk bertanya sesuatu yang selama ini mengganjal. Lina, kenapa kamu membantunya di awal? Kamu pasti melihat tanda-tandanya. Dia menatap tangannya yang tergenggam erat. Karena aku bodoh. Dan karena... Suaranya pecah. Dia sangat pandai membuatmu merasa seperti satu-satunya perempuan di dunia. Ruangan menjadi sunyi. Dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang fundamental. Kami semua, dalam berbagai cara, telah menjadi korban ilusi yang sama. Malam hari, saat Arya dan aku duduk di balkon apartemen menatap lampu-lampu kota, sebuah pertanyaan yang telah menggelitik pikiranku akhirnya terucap. Benarkah apa yang dikatakan Marcel tentang surat cinta itu? Arya meneguk kopinya perlahan, membiarkan keheningan tergantung beberapa saat sebelum menjawab. Benar, akunya akhirnya. Tapi bukan seperti yang dia katakan. Itu bukan semacam rencana jahat. Aku hanya jatuh cinta pada orang yang salah waktu. Kenapa tidak pernah kau katakan? Dia memandangku, matanya jernih dalam cahaya bulan. Karena melihatmu bahagia lebih penting daripada perasaanku sendiri. Udara di antara kami tiba-tiba terasa berbeda, lebih pekat, lebih hangat. Jantungku berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena ketakutan. Arya, setelah semua ini, setelah Marcel tertangkap, aku tahu, bisiknya, menyentuh tanganku sebentar sebelum menariknya kembali. Kita akan bicarakan itu nanti, saat waktunya tepat. Di kejauhan,
Sirene polisi berbunyi, mengingatkan kami bahwa di luar kehangatan momen ini, bahaya masih mengintai. Tapi untuk pertama kalinya sejak skandal itu pecah, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara puing-puing kehancuran. Sesuatu yang lembut dan rapuh, tapi juga penuh harapan. Minggu pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai jendela apartemenku dengan lembut, menyapu lantai kayu dengan pola cahaya yang hangat. Aku terbangun dengan kepala masih berat oleh mimpi-mimpi buruk yang tersisa, bayangan Marcel yang terus mengikutiku bahkan dalam tidur. Dari dapur, aroma kopi dan telur dadar memenuhi udara, dan suara Arya yang bersenandung pelan membuatku tersenyum kecil. "Kamu tidak perlu memasak setiap pagi," kataku sambil duduk di kursi bar dapur, mengamati Arya yang dengan cekatan membalik telur dadar di wajan. Dia menoleh. Wajahnya cerah meski lingkaran hitam di bawah matanya masih jelas terlihat. Aku tidak bisa tidur, jadi lebih baik melakukan sesuatu yang berguna. Teleponnya bergetar di atas meja, dan dari ekspresinya yang tiba-tiba berubah, aku tahu pasti itu dari keluarganya. "Masih marah?" tanyaku pelan. Arya menghela napas panjang sebelum mematikan layar teleponnya. "Ayahku mengancam akan mencabut dana bisnisku jika aku tetap terlibat dengan kekacauan ini." Ini adalah pertama kalinya Arya secara terbuka membicarakan tekanan dari keluarganya. Selama 2 minggu terakhir, aku hanya menangkap sepenggal 2 penggal percakapan tegang yang dia lakukan di balkon. Suaranya rendah tapi tegang. "Kekacauan ini," ulangku, mencoba menahan nada tersinggung yang mungkin terdengar. Dia meletakkan piring telur dadar di hadapanku sebelum duduk di sampingku. Mereka punya pandangan berbeda tentang bagaimana seharusnya menangani masalah. Keluargaku percaya bahwa masalah harus diselesaikan secara diam-diam, tanpa melibatkan polisi atau pengadilan. Dan dengan membiarkan Marcel bebas. Arya menggosok pelipisnya. Bagi mereka, ini bukan tentang Marcel. Ini tentang menjaga reputasi keluarga. Lina sudah bertunangan dengan pria lain sekarang. Pernikahan bisnis yang diatur ayah. Mereka ingin semua ini cepat dilupakan. Perutku mual tiba-tiba, dan aku menurunkan garpu. Jadi begitulah, bagi keluarga Arya, aku hanya bagian dari kekacauan yang perlu dihapuskan. "Aku mengerti jika kamu harus mundur," bisikku, menatap jus jeruk di gelasku. "Aku tidak akan menyalahkanmu." Tangan Arya yang hangat tiba-tiba menutupi tanganku. "Dinda, dengarkan aku baik-baik. Aku sudah membuat pilihanku. Dan itu adalah kamu." Mataku berkaca-kaca. Tapi sebelum aku bisa merespons, dering teleponku memecah momen itu. Nomor tidak dikenal. Dengan jantung berdebar kencang, aku mengangkatnya, siap menghadapi suara Marcel yang penuh kebencian. "Selamat pagi, Dinda." Suara perempuan yang halus namun berwibawa menyapa. "Ini Ibu Arya. Bisakah kita bertemu hari ini?" Kafe di hotel mewah itu jauh dari suasana santai yang biasa kusukai. Setiap sendok perak, setiap lipatan serbet linen, bahkan cara pelayan membungkuk sedikit terlalu sempurna. Semuanya berteriak tentang dunia yang sama sekali asing bagiku. Ibu Arya, seorang perempuan parubaya dengan rambut hitam rapi dan gaun Chanel, sudah duduk menunggu di meja paling pojok. Posturnya tegak, tatapannya tajam, dan senyumannya dingin seperti kaca. "Dinda," sambutnya dengan anggukan singkat. "Akhirnya kita bertemu." Aku berusaha tersenyum sambil duduk di hadapannya. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu." Dia tidak membuang waktu dengan basa-basi. "Kamu pasti mengerti kekhawatiran kami tentang kedekatanmu dengan Arya." Jari-jariku menggenggam erat cangkir teh. "Saya hanya berusaha melewati masa sulit ini, Bu. Yang saya lihat," lanjutnya dengan suara datar, "adalah anak saya mengorbankan segalanya untuk seseorang yang membawa masalah." Matanya menyipit. Karirnya, hubungan dengan keluarga, bahkan bisnis yang dia bangun dari nol,
Semua terancam karena kasus hukum ini. Udara di paru-paru terasa berat. Saya tidak memintanya melakukan itu. Tapi kamu tidak menghentikannya. Dia mengambil sebuah amplop dari tas Hermesnya dan menyelipkannya melintasi meja. Ini tiket pesawat ke Singapura besok pagi. Sudah ada apartemen dan pekerjaan menunggumu di sana. Aku menatap amplop itu seperti ular berbisa. Saya tidak mengerti. Ingin membantu Arya? Pergilah. Hapus dirimu dari kehidupannya, dan biarkan kami memperbaiki semuanya. Tangan gemetar. Aku berdiri. Maaf, Bu. Tapi saya tidak bisa menerima ini. Wajahnya berubah dingin. Kamu egois. Arya punya masa depan cerah, bisnis keluarga, koneksi, warisan. Apa yang bisa kamu tawarkan selain skandal dan masalah hukum? Sebelum aku sempat menjawab, suara familiar memotong percakapan. Kebahagiaan, Ibu. Itu yang dia tawarkan. Arya berdiri di samping meja. Wajahnya merah padam dan napasnya berat seperti baru berlari. Matanya yang biasanya lembut sekarang membara. Arya. Ibu terkejut. Aku tahu persis apa yang ibu lakukan, potongnya. Dan cukup. Dia meraih tanganku. Kita pergi. Di luar, Arya menarik napas dalam-dalam. Maafkan aku. Aku tidak tahu ibu akan melakukan ini. Aku memandanginya, rambutnya yang acak-acakan, kemejanya yang tidak rapi, mata yang penuh penyesalan. Di balik semua itu, ada seseorang yang dengan tegas memilihku di tengah badai. Keluargamu benar tentang satu hal, bisikku. Aku memang membawa masalah. Dia mengangkat daguku dengan lembut. Dan masalah itu bernama Marcel, bukan Dinda. Jangan pernah bingung antara korban dengan pelaku. Mobil kami dipanggil, tapi sebelum sempat masuk, telepon Arya berdering lagi. Wajahnya berubah pucat saat mendengar suara di seberang. Kapan? Tanyanya singkat. Di mana? Saat dia menutup telepon, matanya penuh dengan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Ketakutan murni. Mereka menemukan Marcel. Dia menyandera seorang perempuan di apartemennya. Darahku membeku. Siapa? Arya menatapku. Wajahnya campuran amarah dan keputusasaan. Lina. Lampu rotator biru merah dari mobil polisi memantulkan cahayanya yang mengganggu di dinding apartemen Lina, menciptakan suasana surreal seperti adegan film thriller. Aku berdiri di belakang garis polisi, jari-jariku menggenggam erat jaket Arya yang kukenakan, mencoba menahan tubuhku yang gemetar. Bau asap dan bensin memenuhi udara. Beberapa petugas sedang berdiskusi dengan suara rendah bahwa Marcel mengancam akan membakar apartemen jika polisi mencoba masuk. Kakakku ada di dalam sana, bisik Arya, suaranya serak. Wajahnya yang biasanya tenang sekarang pucat pasi. Matanya tidak pernah lepas dari jendela lantai 3 di mana sesekali bayangan Marcel terlihat bergerak. Seorang petugas polisi mendekati kami, wajahnya berkerut dalam ekspresi serius. Kami sudah berkomunikasi dengan tersangka. Dia hanya mau berbicara dengan 2 orang. Tangannya menunjuk ke arahku dan Arya. Kalian berdua. Darahku berdesir dingin. Apa yang dia inginkan? Untuk bertemu kalian. Berdua. Tanpa polisi. Arya segera menggeleng. Itu jebakan. Dia sudah kehilangan segalanya. Dia tidak punya lagi yang bisa dipertaruhkan. Tapi aku sudah melangkah maju. Aku akan masuk. Dinda, tidak. Arya menarik lenganku. Kamu tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Aku memandang matanya yang penuh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar tenang. Justru aku yang tahu persis apa yang bisa dia lakukan. Dan itu kenapa aku harus masuk.
Lift menuju lantai 3 terasa seperti bergerak dalam gerak lambat. Arya berdiri di sampingku, napasnya berat dan terkendali. Dia telah berdekat keras dengan polisi untuk diizinkan mendampingiku, dengan syarat mereka akan segera menerobos jika ada tanda bahaya. Kita punya 5 menit, bisiknya sambil menekan perekam suara kecil ke telapak tanganku. Kalau situasi memburuk, katakan kata Kamboja. Itu kode untuk tim SWAT. Tanganku yang dingin menggenggam erat perekam itu. Arya, kalau sesuatu terjadi. Dinda. Dia memotong, matanya membara dengan intensitas yang membuatku terpana. Kita akan keluar bersama. Percayalah padaku. Pintu lift terbuka, dan koridor kosong yang terlihat biasa saja justru membuatku semakin tegang. Langkah kami bergema di lantai marmer saat kami mendekati pintu apartemen Lina. Sekarang terbuka sedikit, seperti mulut yang menganga menunggu mangsa. Aku menarik napas dalam dan mendorong pintu itu. Pemandangan di dalam membuat perutku mual. Apartemen yang dulu rapi sekarang berantakan. Foto-foto di dinding pecah, vas bunga hancur di lantai, dan di tengah ruangan, Lina duduk di kursi dengan tangan terikat. Wajahnya pucat tapi masih terlihat tenang. Dan di belakangnya, berdiri Marcel dengan pisau dapur di satu tangan dan botol bensin di tangan lainnya. Ah, akhirnya, ujarnya dengan suara yang terlalu riang untuk situasi mengerikan ini. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan bau alkohol menyengat dari napasnya. Pasangan pahlawan datang menyelamatkan. Arya segera melangkah maju. Lepaskan kakakku, Marcel. Ini antara aku dan kamu. Marcel tertawa. Suara yang dulu pernah kukagumi sekarang terdengar seperti kertas sobek. Oh, ini jauh lebih besar dari sekedar kamu dan aku, Arya. Pisau di tangannya berkilat saat dia mengarahkannya ke arahku. Ini tentang dia. Tentang bagaimana kalian berdua merusak hidupku. Lina mengangkat wajahnya, dan meski dalam keadaan terikat, matanya masih tajam. Dia mabuk, bisiknya. Sudah ngomong tidak karuan sejak tadi. Aku perlahan melangkah maju, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Marcel, apa yang kamu inginkan? Uang? Transportasi ke luar negeri? Kami bisa atur itu. Dia menggeleng. Wajahnya tiba-tiba berubah sedih seperti anak kecil yang terluka. Aku mau kamu mengerti, Dinda. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya terjebak. Di sudut mataku, aku melihat Arya perlahan bergerak memutar, berusaha mendekati Lina dari samping. Aku harus menjaga perhatian Marcel. Kamu terjebak dalam kebohonganmu sendiri, kataku pelan. Tapi belum terlambat untuk menghentikan ini. Tiba-tiba ekspresi Marcel berubah lagi, dari sedih menjadi marah dalam sekejap. Terlambat, teriaknya, membuat kami semua tersentak. Aku sudah kehilangan segalanya berkat kalian. Pekerjaan, tunangan, reputasi. Botol bensin di tangannya tumpah sedikit, baunya menyengat di udara. Lina mengerutkan hidung, tapi tetap diam. Penguasaan dirinya yang luar biasa. Kakakku tidak pernah bersamamu, bisik Arya. Sekarang sudah berada di posisi yang lebih dekat ke Lina. Kamu hanya alat bagi keluarganya untuk bisnis, dan kamu tahu itu. Kalimat itu seperti menyulut api. Marcel mengayunkan pisaunya ke arah Arya. Diam. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku mencintainya. Lina tiba-tiba tertawa, suara dingin yang penuh ejekan. Cinta? Kamu tidak tahu arti kata itu. Yang kamu tahu hanya memanfaatkan orang. Marcel memutar tubuhnya ke arah Lina, dan itu adalah kesempatan yang ditunggu Arya. Dengan gerakan cepat, dia menyergap Marcel dari samping, menjatuhkan pria itu ke lantai. Pisau terlempar dan meluncur ke arahku. Sementara botol bensin jatuh dan isinya tumpah di karpet. Lina, cepat! Teriakku sambil berlari ke arahnya dan berusaha melepas ikatannya.
Di belakangku, Arya dan Marcel bergumul di lantai. Suara benturan, tendangan, dan dengusan napas berat memenuhi ruangan. Lina segera bebas dan membantu aku menarik Marcel dari Arya. Tapi Marcel, dalam keputusasaannya, tiba-tiba meraih korek api dari sakunya. "Tidak!" teriakku, tapi sudah terlambat. Dia menyalakan korek itu dan melemparkannya ke genangan bensin. Api menyala dengan suara "wos" yang mengerikan. Langsung membentuk dinding kecil kobaran di antara kami dan pintu keluar. Asap hitam mulai memenuhi ruangan dengan cepat, membuat kami batuk-batuk. "Jendela!" teriak Arya sambil menarik lenganku. Lina sudah berlari ke arah kamar tidur. "Di sini. Fire escape." Kami bergegas mengikutinya. Sementara di belakang Marcel tertawa terbahak-bahak di tengah asap yang semakin tebal. "Kalian pikir menang? Lihat saja. Lihat." Suaranya terputus oleh batuk paroksismal. Aku berbalik dan melihatnya terhuyung-huyung, dikelilingi api yang semakin besar. Tanpa berpikir dua kali, aku berlari kembali ke arahnya. "Dinda, tidak!" Arya berteriak, tapi aku sudah menceburkan diri ke dalam asap. Marcel terkejut melihatku mendekat. Matanya yang merah berair penuh pertanyaan. "Aku tidak akan membiarkanmu mati," teriakku di atas deru api yang semakin keras, berusaha menarik lengannya. "Bahkan setelah semua yang kamu lakukan." Wajahnya berubah, dari kebencian menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Tapi sebelum sempat bereaksi, langit-langit di atas kami mengeluarkan suara mengerikan. Arya tiba-tiba ada di sampingku, menarik kami berdua dengan kekuatan yang tidak kusangka dia miliki. Kami nyaris terhindar dari runtuhan plafon yang jatuh tepat di tempat Marcel berdiri tadi. "Keluar sekarang!" pekik Arya. Dengan Marcel yang setengah sadar di antara kami bergegas ke jendela kamar tidur di mana Lina sudah menunggu di tangga darurat. Udara dingin malam menyambut kami saat kami keluar dari neraka yang kami tinggalkan di dalam. Di bawah, sirene pemadam kebakaran semakin dekat. Marcel, sekarang sepenuhnya sadar, menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca sebelum polisi segera memborgolnya. Arya menarikku ke pelukannya, tubuhnya gemetar sama sepertiku. "Jangan pernah lagi kamu mengambil risiko seperti itu," bisiknya di antara batuk-batuk. Di balik bahunya, aku melihat Lina sedang diperiksa para medis. Dia menatapku, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia mengangguk pelan, matanya berbinar dengan rasa hormat baru. Dan di kejauhan, di antara kerumunan orang dan lampu darurat, aku melihat sosok Ibu Arya berdiri di depan mobil mewahnya. Wajahnya tidak bisa kutebak ekspresinya saat melihat anak lelakinya memelukku erat di tengah puing-puing kehancuran. Rumah sakit itu terlalu terang, terlalu dingin, dan terlalu penuh dengan suara monitor yang berdetak konstan seperti pengingat akan waktu yang terus berjalan. Aku duduk di kursi plastik keras di ruang tunggu ICU, menatap tangan yang masih sedikit menghitam oleh jelaga. Bau disinfektan yang menyengat bercampur dengan sisa aroma asap yang menempel di rambutku, menciptakan sensasi mual yang terus menggelitik tenggorokanku. Di seberang ruangan, Arya sedang berbicara dengan dokter. Wajahnya yang biasanya tegar sekarang terlihat lelah dan penuh kerutan. Lina sudah dipindahkan ke kamar biasa. Luka bakarnya ringan, tapi menghirup asap membuat paru-parunya perlu diawasi semalam. "Kamu harus periksa juga." Aku terkejut saat Arya tiba-tiba berdiri di hadapanku, menawarkan secangkir air mineral dingin. "Aku baik-baik saja," bisikku, meski suaraku masih serak dari asap yang kuhirup tadi malam. Arya berlutut di depanku, matanya yang merah menatapku dengan intens. "Dinda, kamu berlari ke dalam api. Kamu menyelamatkan nyawa orang yang hampir membunuh kita semua. Tidak ada bagian dari itu yang baik-baik saja." Tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian, aku merasakan getaran halus di jari-jarinya. Arya yang selalu kuat, yang selalu menjadi sandaranku, ternyata juga gemetar.
Dokter mendekat dengan clipboard di tangan. Kami perlu memeriksa paru-paru Anda, Nyonya. Dan luka bakar di lengan ini perlu dibersihkan. Aku mengangguk patuh, tapi sebelum berdiri, aku menarik napas dalam. Marcel, bagaimana keadaannya? Dokter itu bertukar pandang dengan Arya sebelum menjawab. Stabil. Luka bakar tingkat 2 di sekitar 15% tubuhnya, dan beberapa kerusakan paru-paru dari asap. Tapi dia akan bertahan. Kata-kata itu seharusnya membuatku lega. Tapi yang kurasakan justru kelelahan yang begitu dalam. Seperti semua emosi selama 24 jam terakhir tiba-tiba menumpuk di tulang-tulangku. Proses pemeriksaan berlangsung cepat. Paru-paruku ternyata lebih baik dari yang diperkirakan, dan luka bakar di lenganku hanya superficial. Saat kami keluar dari rumah sakit, fajar sudah mulai menyingsing, mengecat langit dengan warna oranye pucat. Arya memarkir mobilnya di tempat parkir yang sepi, tapi tidak segera menyalakan mesin. Dia hanya duduk diam, kedua tangannya masih mencengkeram kemudi dengan kencang. "Kamu menyelamatkan nyawanya," ujarnya tiba-tiba, suaranya berat. Setelah semua yang dia lakukan. Aku menatap jendela mobil yang mulai berembun. Aku tidak melakukannya untuk dia. Lalu untuk siapa? Untuk diriku sendiri, jawabku pelan. Aku tidak mau menjadi seperti dia, membiarkan kebencian mengubahku. Udara di dalam mobil terasa tegang. Arya menatapku lama, matanya berbinar dengan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Kekaguman? Ketakutan? Atau sesuatu yang lebih dalam? Aku tidak sekuat itu. Akhirnya dia mengaku, suaranya pecah. Kalau itu tergantung padaku, aku akan membiarkannya terbakar di sana. Pernyataannya yang jujur itu seperti tamparan. Selama ini, Arya selalu menjadi yang terkuat di antara kami, yang paling tenang, paling rasional. Melihatnya seperti ini, rapuh dan manusiawi, membuat hatiku terasa hancur sekaligus penuh. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menonton matahari terbit perlahan melalui kaca depan. Dunia di luar terasa begitu damai, sangat kontras dengan kekacauan di dalam diri kami. Apartemenku terasa asing ketika kami tiba, seperti kembali ke kehidupan lama setelah melalui sesuatu yang mengubah kami selamanya. Arya langsung menuju dapur kecil, memanaskan air untuk teh sementara aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi kekacauan dokumen kasus Marcel yang masih berserakan di meja kopi. "Kita harus membereskan ini," bisikku, tapi tubuhku tidak bergerak. Arya datang membawa 2 cangkir teh chamomile, wajahnya sudah lebih tenang. "Nanti saja. Sekarang duduk." Dia memanduiku ke sofa, lalu tiba-tiba berlutut di depanku, kedua tangannya memegang erat tanganku. "Dinda, ada sesuatu yang harus kukatakan." Jantungku berdegup kencang. "Arya, aku mencintaimu," potongnya, matanya tidak goyah. "Bukan sebagai teman, bukan sebagai penyelamat. Aku mencintaimu sepenuhnya, dengan segala kekacauan dan keberanianmu." Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata yang selama ini kudengar hanya dalam mimpi sekarang terucap nyata, di tengah sisa-sisa kehancuran yang kami lewati bersama. "Arya, aku..." Tapi kata-kataku terhenti. Dari balik bahunya, aku melihat layar televisi yang masih menyala di mode mute. Wajah Ibu Arya terpampang jelas di berita pagi, sedang memberikan konferensi pers tentang insiden memalukan yang melibatkan putranya. Teks berjalan di bawahnya. Keluarga Wijaya cabut dukungan finansial untuk bisnis putra bungsu. Arya mengikuti pandanganku, dan wajahnya berubah. "Itu tidak penting," bisiknya, mencoba menarik perhatianku kembali. Tapi keraguan sudah menyelinap masuk. "Arya, kau kehilangan segalanya karena aku. Bisnismu, keluargamu. Dan aku akan memilih hal yang sama lagi dan lagi," jawabnya tegas. "Karena kamu adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting bagiku." Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata sedih atau takut. Ini adalah air mata untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku, untuk cinta yang tulus, untuk pengorbanan tanpa syarat, untuk keberanian yang tidak kumiliki. Aku meraih wajah Arya, menatap mata coklatnya yang dalam. "Aku juga mencintaimu," bisikku. "Tapi aku tidak bisa membiarkan kau kehilangan lebih banyak lagi." Wajahnya berkerut dalam kebingungan. "Apa maksudmu?"
Aku butuh waktu, ucapku. Suaraku hampir tidak terdengar. Untuk memastikan ini benar-benar yang terbaik untuk kita berdua, bukan hanya pelarian dari trauma. Ruang tamu yang sunyi itu tiba-tiba terasa terlalu besar. Jarak antara kami yang hanya beberapa sentimeter terasa seperti jurang. Arya menarik napas dalam, lalu perlahan mengangguk. Aku mengerti, bisiknya, meski matanya berkaca-kaca. Tapi tolong, jangan lama-lama. Karena aku sudah menunggumu selama 7 tahun. Dinda, aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Dia mengecup keningku dengan lembut sebelum berdiri, meninggalkan cangkir teh yang masih mengepul di meja, dan hatiku yang terbelah antara mengikutinya atau membiarkannya pergi. 3 minggu telah berlalu sejak malam kebakaran itu, dan udara Jakarta mulai terasa lebih lembab, pertanda musim hujan akan segera tiba. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi apartemen, mengamati bekas luka bakar di lengan kananku yang perlahan memudar menjadi garis-garis merah muda. Dokter mengatakan akan tetap ada bekas, tapi tidak terlalu jelas. Seperti semua luka dalam hidupku, yang meski sembuh, tetap meninggalkan jejak samar sebagai pengingat. Teleponku bergetar di atas meja. Pesan dari Siska, sahabatku yang dengan setia menemani hari-hariku sejak Arya dan aku memutuskan untuk mengambil jeda. Gue di lobi. Jangan lama-lama. Janji sama wedding plannernya jam 10. Aku menarik napas dalam. Hari ini adalah hari konsultasi pertama dengan wedding planner untuk pernikahan Lina. Pernikahan yang diatur keluarganya dengan pria baru pilihan mereka, hanya 6 minggu setelah insiden dengan Marcel. Aku setuju hadir sebagai pendukung moral, meski sebenarnya tidak yakin apakah kehadiranku diinginkan. Siska menyetir dengan santai melewati jalanan Jakarta yang mulai padat. Lo yakin mau ke acara ini? Gak takut ketemu sama keluarga Arya? Lina yang mengundangku, jawabku sambil menatap jendela. Dia bilang butuh pendapatku soal dekorasi. Siska mengerutkan kening. Setelah semua yang terjadi, tiba-tiba dia jadi saudara ipar peduli. Aku menghela napas. Hubunganku dengan Lina memang berubah drastis sejak malam penyelamatan itu. Dari musuh menjadi, apa tepatnya? Bukan teman, tapi mungkin sekutu yang saling memahami. Gedung megah tempat konsultasi wedding itu berlangsung membuat perutku mual. Karpet merah, lampu kristal, dan pelayan yang tersenyum terlalu manis. Semuanya berteriak tentang dunia yang sama sekali asing bagiku. Lina sudah menunggu di lobi, mengenakan blazer putih yang membuat kulit sawo matangnya bersinar. Dia melambai saat melihatku. Dinda, kamu benar-benar datang. Aku tersenyum kecil. Janji adalah janji. Ruangan konsultasi di lantai atas dihiasi dengan sampel kain, mood board, dan album foto pernikahan mewah. Tapi yang langsung menarik perhatianku adalah sosok perempuan anggun di sudut, Ibu Arya, yang terlihat sama terkejutnya melihatku di sini. Dinda, sambutnya dingin, matanya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Tidak menyangka akan melihatmu di sini. Lina segera menyela. Ibu, Dinda adalah tamu undanganku. Dia membantuku memilih warna tema. Ibu Arya mengangkat alis. Kami sudah memiliki wedding planner profesional untuk itu. Tapi Dinda punya selera yang baik, balas Lina dengan nada yang membuat ibunya terdiam. Konsultasi berjalan dengan canggung. Aku duduk diam sambil sesekali memberikan pendapat saat Lina memintanya, merasakan tatapan Ibu Arya yang seperti belati di punggungku. Saat acara hampir berakhir, Lina menarikku ke samping. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi terima kasih sudah datang. Aku hanya bingung kenapa kamu menginginkanku di sini, bisikku jujur. Lina menatapku, matanya tiba-tiba sangat mirip Arya. Karena kamu berani menyelamatkan orang yang membencimu. Karena kamu membuat adikku bahagia dengan cara yang tidak pernah bisa kami lakukan. Suaranya turun menjadi bisikan. Dan karena aku ingin ibuku melihat apa yang sebenarnya dia tolak. Sebelum aku sempat merespons, pintu ruangan terbuka dan jantungku nyaris berhenti. Arya berdiri di sana, terlihat sama terkejutnya melihat kami semua. Aku hanya mau mengantarkan dokumen yang kau lupa, ujarnya pada Lina, sambil memegang amplop.
Ibu Arya segera berdiri. Arya, baiknya kamu. Tapi Arya sudah melangkah mendekatiku. Kamu di sini. Dunia seakan menyempit hanya pada kami berdua. Sudah 3 minggu sejak kami terakhir bertatapan, dan wajahnya sekarang terlihat lebih tirus, matanya lebih dalam, seperti seseorang yang kurang tidur. Lina mengundangku, bisikku. Dia mengangguk pelan. Aku tahu. Kamu baik-baik saja. Senyum kecilnya terasa seperti sinar matahari di tengah ruangan yang dingin ini. Lebih baik sekarang. Ibu Arya dengan jelas tidak menyukai interaksi ini. Arya, kita punya jadwal dengan keluarga Harjo jam 1. Arya tidak mengalihkan pandangannya dariku. Maaf, Ibu. Aku ada janji lain. Lina tiba-tiba menyelipkan sesuatu ke tanganku. Sebuah undangan. Pesta pertunangan minggu depan. Aku ingin kamu datang. Aku membuka mulut untuk menolak. Tapi Arya menyentuh lenganku dengan lembut. Tolong. Hanya satu kata, tapi cukup membuatku mengangguk. Saat Arya pergi, Ibu Arya mendekatiku dengan wajah dingin. Kami adalah keluarga terhormat, Dinda. Arya punya tanggung jawab dan warisan yang harus dijaga. Aku tidak bermaksud. Dia melepas segalanya untukmu, potongnya. Bisnis yang dibangunnya dari nol, hubungan keluarga, bahkan reputasinya. Apakah kamu pikir cinta cukup untuk menggantikan itu semua? Pertanyaannya menggantung di udara seperti pisau. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak punya jawaban. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, memandangi langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang. Undangan pesta pertunangan Lina tergeletak di meja sampingku, bersama secangkir teh chamomile yang sudah dingin, jenis yang sama seperti yang Arya buat untukku 3 minggu lalu. Telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Dinda. Suara di seberang membuatku terkejut. Itu suara ayah Arya, yang belum pernah sekalipun berbicara langsung padaku. Pak, kamu akan datang ke pesta Lina? Tanyanya langsung pada inti. Aku ragu. Saya belum memutuskan. Kalau kamu mencintai anakku seperti katamu, suaranya rendah tapi tegas, maka datanglah. Hadapi kami. Tunjukkan bahwa kamu layak untuk perjuangannya. Sambungan terputus sebelum aku sempat merespons. Aku menatap telepon dengan perasaan campur aduk. Tantangan itu jelas. Tapi apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya? Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip seperti bintang buatan, mengingatkanku pada malam di balkon Arya ketika dia pertama kali mengaku mencintaiku. Saat itu, pilihannya terasa jelas. Ambil jarak, beri waktu. Tapi sekarang, aku mengambil undangan itu dan membukanya perlahan. Mungkin sudah waktunya berhenti lari. Mungkin, seperti yang Arya katakan, sudah cukup menunggu. Pesta pertunangan Lina digelar di ballroom hotel berbintang 5, dengan langit-langit setinggi katedral dan lantai marmer yang mengilap seperti cermin. Aku berdiri di depan pintu masuk, mengenakan gaun sederhana warna blush pink yang pernah kupakai di hari pertunanganku yang gagal dengan Marcel. Semacam pembuktian pada diriku sendiri bahwa aku bisa mengambil kembali momen yang pernah dirampas dariku. Tangan gemetar memegang undangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Di balik pintu itu, ada seluruh keluarga Arya, teman-teman dari kalangan elit, dan mungkin, jika keberuntungan memihak, Arya sendiri. Kamu yakin mau melakukan ini? Siska membisik di sampingku. Matanya menyapu penampilanku yang jelas-jelas underdressed dibanding tamu lain yang lalu lalang dengan gaun haute couture dan setelan jas tailor-made. Tidak, jawabku jujur. Tapi aku lebih tidak yakin untuk terus lari. Begitu melangkah masuk, ruangan yang riuh perlahan menjadi sunyi. Beberapa pasang mata tertuju padaku. Ada yang penasaran, sebagian lain penuh penghakiman. Di ujung ruangan, Ibu Arya berdiri kaku di samping ayahnya yang wajahnya tidak terbaca.
sementara Lina dengan cepat menyambar gelas anggur dari pelayan dan bergegas menyambutku. "Kamu datang," desisnya, matanya berbinar. Aku menganggak, menyerahkan bungkusan kecil berisi cincin antik yang kusimpan sejak kuliah. Sebuah tradisi keluarga kami untuk calon pengantin. "Untukmu. Semoga membawa keberuntungan." Lina membuka bungkusan itu dan napasnya tersendat. Ini cantik sekali." "Keluargaku bukan keluarga kaya," bisikku. "Tapi kami punya banyak cinta untuk diberikan." Ekspresi Lina berubah halus sebelum dia tiba-tiba menggenggam tanganku. "Arya ada di balkon. Pergi sekarang sebelum ibuku menyadari." Dengan detak jantung yang berdegup kencang, aku menyusuri tepi ruangan menuju balkon luas di sisi timur. Dan di sana, berdiri membelakangi dengan bahu tegap yang kukenal baik, adalah Arya. "Arya." Namaku meluncur pelan dari bibirku. Dia berbalik begitu cepat sampai gelas champagne di tangannya nyaris tumpah. Matanya melebar, lalu perlahan melunak. "Kamu benar-benar datang. Kamu memintaku. Dan kamu memintaku waktu," balasnya. Langkahnya mendekat perlahan seperti mendekati hewan liar yang bisa lari kapan saja. Udara malam yang sejuk dan gemuruh musik klasik dari dalam menciptakan ruang intim di antara kami. Aku menarik napas dalam. Aku sudah selesai lari, Arya. Dari Marcel, dari ketakutanku, bahkan dari cintamu. Tanganku gemetar saat mengeluarkan amplop dari tas kecil. "Ini adalah proposal bisnisku. Rencana 6 bulan ke depan untuk membangun perusahaan event planning kecil. Aku ingin melakukannya sendiri dulu. Sebelum apa?" Dorongnya. Matanya tidak lepas dari wajahku. "Sebelum aku memintamu membangun hidup bersamaku. Dengan syarat aku bisa berdiri sama tinggi denganmu, bukan sebagai beban." Wajah Arya berubah melalui berbagai emosi. Kekaguman, kelegaan, lalu akhirnya kebahagiaan murni. "Selama 7 tahun aku mencintaimu, Dinda. Apa membuatmu berpikir aku peduli dengan seberapa tinggi kamu berdiri? Tapi keluargamu. Keluargaku akan belajar menerimamu." Potongnya, tangannya sekarang memegang erat tanganku. "Karena aku tidak akan menerima pilihan lain." Tiba-tiba, suara tepuk tangan membuat kami berdua menoleh. Lina berdiri di pintu balkon dengan senyum lebar. Di belakangnya ibu dan ayah Arya dengan ekspresi yang lebih lembut dari yang kuduga. "Rasanya kita punya pengumuman lain hari ini," seru Lina dengan sengaja. Arya tidak ragu lagi. Di depan semua tamu yang mulai berkerumun, dia berlutut di lantai marmer balkon. "Dinda, 7 tahun lalu aku menulis surat cinta yang tidak pernah kuberikan. Hari ini, aku tidak mau menunggu lebih lama lagi." Dia mengeluarkan sebuah kotak cincin kecil dari saku jasnya. Cincin emas sederhana dengan batu kecubung kecil. Persis seperti yang pernah kusukai saat kami jalan-jalan di pasar antik tahun kedua kuliah. "Kamu ingat?" bisikku. Air mata mulai mengalir. "Setiap detik bersamamu," jawabnya. Matanya juga berkaca-kaca. "Menikahlah denganku." Di balik bahu Arya, aku melihat ibu Arya menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangguk kecil. Ayah Arya malah tersenyum, sementara Lina sudah menangis terisak-isak di samping mereka. Dan di tengah semua kemewahan dan tradisi keluarga Arya, di pesta pertunangan yang penuh protokol, sebuah pernikahan sederhana dimulai dengan "iya" yang diucapkan di antara pelukan dan tawa bahagia. 1 tahun kemudian, di sebuah teras rumah kecil yang kami beli bersama, aku duduk dengan laptop di pangkuan sambil mengawasi Arya yang sedang mencoba merakit meja makan baru, yang ketiga kalinya, karena 2 sebelumnya gagal total. "Katakan saja pada tukang kayu," godaku sambil menyeruput teh. "Tidak perlu," gerutnya, wajahnya penuh konsentrasi. "Aku bisa belajar." Itulah Arya, tidak pernah takut mencoba, tidak pernah menyerah. Sama seperti tidak pernah menyerah padaku.
Perusahaan event planning kecilku sudah menerima 5 klien tetap, sementara Arya membangun kembali bisnisnya dari nol. Kali ini dengan syarat bisa bekerja remote 2 hari seminggu agar bisa membantuku di dapur. Keluarga Arya? Masih ada gesekan sesekali. Tapi setiap minggu makan malam bersama di rumah kami yang berantakan dengan perkakas dan cat sampel dinding. Dan Lina? Menikah dengan tunangan pilihan keluarganya. Sedangkan Marcel? Dihukum 5 tahun penjara. Tapi tulisannya tentang penyesalan dan perubahan kadang masih sampai ke surelku, yang kubaca sambil memegang erat tangan Arya, bersyukur untuk semua luka yang akhirnya membawa kami ke sini. Di teras itu, dengan suara palu Arya dan aroma teh chamomile, aku menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Cinta sejati tidak pernah tentang kesempurnaan, tapi tentang memilih untuk tetap bertahan, di tengah badai, di tengah keraguan, bahkan di tengah keluarga yang terlalu banyak mengatur. Dan pilihan itu, setiap hari, adalah yang paling mudah kulakukan.